Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kami akan membahas soal semester 2 Matematika kelas 8 halaman 118. Baiklah untuk adik-adik sekalian yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar samping, diketahui lingkaran dengan pusat G dan berjari-jari 26 cm. Tali busur AC dan DF berjarak sama 10 cm terhadap G. Jadi kalau kita lihat di sini, tali busur AC ini jaraknya adalah 10 cm terhadap G. Tentukan panjang AC dan DE. Oke, kita bisa beri garis bantu terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jadi kalau ini kita tarik ke atas dari titik G ke sini. Nah ini panjangnya 10 cm ya. Nah. Kemudian kalau kita tarik titik dari sini ke A ke F, ini otomatis dia akan membentuk diameter. Tapi kalau dari A ke G, ini akan membentuk jari-jari ya. Nah seperti ini jari-jari. Jadi ini juga jari-jari. Nah sekarang kita diminta tentukan panjang AC. Jadi berapakah panjang AC ini? Kita rubah dulu. Nah, panjang AC ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tapi terlebih dahulu kita misalkan di sini kita buat titik B saja ya. Misalkan di sini titik B. Nah, jadi B ke G itu panjangnya 10 cm. 10 cm. Kemudian jari-jarinya 26. Berarti ini A ke G. Ini 26 cm. Nah, kita cari dulu AB-nya. Jadi panjang AB ini, AB sama dengan akar dari 26 kuadrat. 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Karena ini jari-jarinya ini merupakan sisi miring. Ya, jadi AB-nya kita cari dengan cara mengurangkan. 26 dikali 26 ini sama dengan 676 dikurang 10 kali 10 100. Jadi akar dari 576. Akar dari 576 ini sama dengan 24. Jadi panjang AB-nya 24. Nah, kalau yang A ini ditanya panjang AC, A ke B 24, B ke C juga 24. Jadi 24 ditambah 24 ini sama dengan 48. Jadi panjang AC-nya 2 kali 24 ini 48 cm. Kemudian panjang DE. DE ini ya. D ke E ini kan tadi sama jaraknya. Dari sini ke sini juga 10. Kemudian ini jari-jarinya ini juga 26. Jadi DE ini teorema Pythagorasnya sama. Jadi ini bisa kita buat cari DE ya. Nah, jadi DE-nya adalah 24. Selamat bergabung yang baru menonton ya. Kita sedang live belajar matematika kelas 8, pembahasan halaman 118. Silakan komentar apabila ingin ada yang ditanyakan. Ini soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Tentukan keliling daerah yang diarsir pada bangun berikut. Oke, di sini daerah yang diarsir adalah ini setengah lingkaran yang bawah, kemudian yang kecil ya, ini setengah lingkaran besar, ini juga setengah lingkaran kecil. Jadi sebenarnya apabila adik-adik bertemu soal seperti ini, adik-adik cukup cari saja ya
dari sini sampai di sini kan setengah keliling kecil. Dari sini juga setengah keliling kecil. Jadi kalau kita gabungkan setengah keliling dengan setengah keliling, ini jadinya satu keliling kecil. Jadi kelilingnya keliling lingkaran kecil, kemudian ditambah dengan ini setengah keliling lingkaran besar. Jadi ini setengah keliling lingkaran besar. Nah, kayak gini. Kemudian kita gunakan rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali r. Ini kakak gunakan r kecil untuk lingkaran yang kecil. Kemudian setengah dikali keliling lingkaran besar. Ini 2 dikali pi dikali r. R-nya kita gunakan r besar untuk lingkaran besar. Nah, adik sekalian, di sini 14 untuk lingkaran besar ini jadi jari-jari. Tapi untuk lingkaran kecil 14 ini jadi diameter. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya adalah 7. 2 dikali 22/7 dikali 7 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 22/7 dikali R besarnya jadinya 14 ya. Ini kita kerjakan dulu di depan, ini juga dikerjakan di belakang. Jadi ini coret, tinggal 2 dikali 22, 44, ditambah ini coret bagi 2 ya, ini 1, ini 1. Ini tinggal coret 1, ini juga coret jadi 2. 2 dikali 22, 44. Jadi panjang keliling bangunnya adalah 88 cm. Nah, ini untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Selamat datang yang sedang menonton Ican. Kita sedang membahas soal kelas 8 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Ini nanti kita juga upload di YouTube kita ya. Soal nomor 3, amati gambar di bawah ini. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir. Oke, soal nomor 3 ini, jadi gambarnya kalau ini utuh ya, ini kita bisa buat jadi sebuah lingkaran ya dengan persegi. Tapi kalau saran kakak ya, kita gunakan saja. Jadi ini kita potong seperti ini. Nah, ini kita potong. Kita kan diminta luas diarsir. Kita potong. Ini kita potong di sini ya. Nah, daerah yang di sini ini kita pindahkan ke sini untuk nutup ini. Nah, jadi ini lengkap satu buah persegi yang dari sini ya. Ini satu buah persegi. Yang ini kan tadi sudah dipotong, ini sudah habis pindah ke sini. Ini tinggal setengah lingkaran. Jadi luasnya ini, luasnya dulu ya kita jawab ya. Ini diminta keliling dan luas. Jadi luasnya ini luas persegi ditambah dengan luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Nah, kayak gini. Luas perseginya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi ditambah luas setengah lingkarannya adalah setengah dikali pi dikali r kuadrat. Sisi kali sisinya di sini kan sisinya 10. Jadi 10 dikali 10 ditambah setengah dikali, ini kita gunakan saja 3,14 dikali R dikali R ya. Dikali R-nya 5 dikali 5. Karena setengah dari ini ya. Nah, ini 5 jadinya. 10 kali 10, 100 ditambah ini 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 1 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 39,25 ya, bukan 20. 39,25. Jadi 139,25 cm persegi. Ini untuk luasnya. Sekarang yang kelilingnya. Nah, kelilingnya ini kita bisa hitung seperti ini ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau ini kan 1/4 keliling. Kalau kita pindahkan ke sini, nah
Ini jadi satu keliling lingkaran ya. Satu keliling lingkaran ditambah ini 5, 5, 5, 5. Nah, jadi kelilingnya keliling lingkaran ditambah dengan ini 5-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 seperti ini. Keliling lingkaran pi dikali d ditambah 20, 4 dikali 5. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali diameternya jadi 10. 10 ditambah 20. Ini kita kerjakan dulu. 3,14 dikali 10 jadi 31,4 ditambah 20. Jadi 51,4. Ini jawaban untuk yang kelilingnya cm. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut pusat AOB adalah 90 derajat. Ini siku-siku. Mana 90 derajat, siku-siku. Kemudian sudutnya 90, jari-jarinya 21. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini dinamakan tembereng. Nah, jadi kita diminta untuk cari luas tembereng. Nah, langsung aja ya. Luas tembereng ini sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Nah, luas juringnya ini 90 per 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu pi dikali r kuadrat. Kemudian dikurang luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, jadi ini kita bisa coret bagi 90, ini 1, ini 4. Jadi 1 per 4 dikali R-nya ini 21. 21 jadi kita gunakan pi-nya 22 per 7 dikali 21 dikali 21 seperti ini. Kemudian dikurang alas dan tinggi karena ini segitiganya bisa siku-siku ya. Jadi alas dan tingginya ini merupakan jari-jarinya. Jadi 21 dikali 21 dibagi 2. Nah, kita coret bagi 2 11 bagi 2 2. Tinggal ini bagi 7 1 bagi 7 ini 3. 11 kali 3 66. 66 di 11 dikali 3 33, sorry. 33 dikali 21. 693. 693 ya. Nah, 693 dibagi 2. Dikurang, ini 21 dikali 21, 441 per 2. Ini kalian mau kurangkan dulu baru dibagi, atau dibagi dulu mau baru dikurangkan, boleh, sama. Kalau kita bagi dulu, ini 346,5, ini 220,5. Baru kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 126 cm persegi. Nah, ini untuk luas daerah yang diarsir atau luas temberengnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini untuk soal nomor 5 ya. Diketahui sudut AOB 55 derajat dan AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Tentukan besar sudut AOB. OAB di sini. Ini OAB. OAB 55. Karena ini OA dan OB jari-jari, berarti ini juga 55. Jadi sama ini. Nah, kita diminta AOB. AOB ini segitiga. Segitiga yang pasti sama kaki karena ini jari-jari ya. Jadi untuk sudut AOB sama dengan 180 dikurang 55 ditambah 55 karena ini sama.
Jadi 180 itu adalah jumlah besar sudut dalam satu segitiga. 180 dikurang 110. Jadi ini 70 derajat. Jadi sudut AOB-nya 70 derajat. Soal nomor 5 itu ya. Nah, kemudian sudut ACB. ACB. Nah, AOB ini adalah sudut pusat menghadap busur AB. ACB ini sudut keliling menghadap busur AB. Jadi sudut ACB ini setengah dari sudut AOB. Sudut AOB. Jadi setengah dikali 70. 70 dibagi 2, 35 derajat. Jadi yang ini 35 derajat, yang B. Yang C, ABC. ABC. Nah, karena di sini ini sama panjang, AB dengan BC sama panjang, ini ada tandanya. Berarti sudut A ini sama dengan sudut C ini, sudut BAC ya. Sudut BAC yang ini sama dengan sudut ini. Jadi 35, ini 35, 35. Kita bisa hitung sudut ABC-nya 180 dikurang 35 ditambah 35. Jadi 180 dikurang 70. Ini derajat ya. Jadi tinggal 110 derajat. Jadi untuk yang C 110 derajat. Nah itu nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AEB 62 derajat. AEB di sini. AEB 62 derajat. Hitunglah besar ADB, ACB, dan ABC. ADB. ADB ini sudut keliling menghadap busur AB. Jadi sama ya. Untuk sudut, kita buat yang aja. Sudut ADB ini sama dengan sudut AEB. AEB. Jadi sama dengan 62 derajat. Kenapa Kak? Sama? Karena sudut keliling ini menghadap busur yang sama. Jadi sama-sama 62 derajat. Kemudian ACB. Yang B, sudut ACB. ACB ini di sini. ACB ini juga menghadap busur AB. Ini busur AB. Jadi ACB ini sama dengan AEB juga. Jadi sama dengan AEB. Jadi 62 derajat. Kemudian yang D atau yang C ya. Sudut ABC. Sudut ABC. ABC ini menghadap diameter AC. Jadi ini sama dengan 90 derajat. Karena siku-siku. Sifat sudut keliling yang menghadap diameter ini sama dengan siku-siku. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7. Suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 5 cm. Ini bentuknya lingkaran. Sebagai variasi, pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat. Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa gunakan luas lingkaran sama dengan luas juring ya. Karena ini di soalnya diketahui sama. Luas lingkaran itu pi dikali r kuadrat. Luas juringnya ini 90 derajat. Jadi 90 per 360 dikali pi dikali r kuadrat. Ini r juring, ini r lingkaran. Sekarang diameternya 5. Di sini diketahui diameternya 5. Kita bisa buat seperti ini aja. Pi-nya dicoret duluan, nggak apa-apa. Nah, R itu kan diameter dibagi 2. Jadi ini diameternya 5. Berarti R-nya tinggal 5 per 2 dikali 5 per 2 ya. Karena kan 5 dibagi 2. Kita bisa gunakan 2,5 boleh. Tapi kakak tidak akan gunakan karena biar lebih mudah nanti. Ini kita bagi 90 jadi 1 per 4 dikali R-nya, R juring kuadrat.
Nah, ini 5 kali 5, 25 per 4 sama dengan 1/4 dikali R kuadrat. R-nya yang besar ini merupakan jari-jari juring ya, yang berbentuk juring, kue yang berbentuk juring. Jadi R kuadrat ke depan sama dengan, ini kita kalikan, 25 dikali per 4 dikali, ini kita balik. Nah, 4/1. Yang 1/4 ini kita balik jadi 4/1. Kita coret ini bisa ya. Ini 1, 1 tinggal R kuadrat sama dengan 25/1, 25. R kuadrat 25 berarti R-nya adalah akar dari 25. Jadi 5 cm. Yang ditanya adalah tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama. Jadi kalau jari-jarinya 5 berarti diameternya adalah 10. Jadi untuk yang juring itu diameternya 10 cm. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 28 kali 28 meter persegi. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam tidak diarsir dan sebagian lagi rumput hias yang diarsir. Jika biaya pemasangan rumput 50.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasang rumput 250.000, tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut. Yang diarsir ini rumput ya. Nah, ini yang diarsir ini rumput. Ini kita akan diminta hitung kelilingnya. Jadi kelilingnya ini kan kalau kita hitung dari sini ke sini, ini 1/4 lingkaran, ke sini 1/4 lingkaran, kemudian dari sini ke sini setengah lingkaran. Nah, tinggal untuk keliling kolam yang A ya, sama dengan 1/4 dengan setengah, ini jadi 1 keliling. Jadi keliling lingkaran ditambah, ini kita tinggal gunakan, ini karena 28 ya, jadi 14 kayak gitu ya. Nah, 2 dikali 14. 14 ditambah 14 seperti ini. Nah, keliling lingkarannya adalah pi dikali D ditambah 28. Jadi ini 22/7, D-nya ini 28. Jadi kita tinggal coret saja ya nih, coret. Bagi 7 1, bagi 7 4. 22 dikali 4 88 ditambah 28. Jadi hasilnya adalah 116. 116 ini satuannya meter. Nah, jadi keliling tamannya adalah 116 meter. Ini soal nomor 8 ya. Kemudian yang luas diarsir. Nah, luas diarsir ini sebenarnya tinggal kita kurangkan saja ya. Yang B-nya soalnya adalah tentukan anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengolah lahan. Ini soal yang B ya. Di sini. Mana skor kakak? Nah, ini soal yang B. Jadi yang B ini anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Santoso untuk mengelola lahan tersebut. Kita cari luasnya dulu. Jadi yang B-nya ini luas diarsir. Ini tinggal kita kurangkan saja. Luas persegi dikurang, karena ini kan 1/4 setengah. Jadinya 1. Dikurang luas lingkaran. Sisi kali sisi ya. 28 dikali 28 dikurang luas lingkarannya adalah pi dikali R kuadrat. Kita langsung saja ke angkanya. 22/7 dikali 28 dikali 28. Sorry, bukan 28 ya. Karena itu diameter, jadi 14 ya. 14 dikali 14. Nah, seperti ini. 28 dikali 28. Ini hasilnya adalah 784. Dikurang, ini kita coret bagi 7 1, bagi 7 2. 22 dikali 14 itu 616. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Jadi 168. Nah, ini meter persegi. Nah, ini luas tamannya. Ditanya yang B ini adalah anggarannya. Jadi banyak anggarannya, kita kalikan.
banyak anggaran. Ini 168 meter persegi dikali per meternya 50.000. Nah, ini karena di sini diketak 50.000, kemudian ditambah 250.000. Nah, ini kita kalikan dulu. 168 dikali 50.000 ini sama dengan 8.400.000 ya. 8.400.000 ditambah 250.000. 250.000 jadi hasilnya adalah 8.650.000. Nah, ini untuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pak Santoso. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui bahwa luas daerah yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Tentukan panjang AB dibagi panjang AC. Soal nomor 9 ini kita gunakan saja langsung seperti ini. Ini diketahui ya. Luas daerah yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Berarti yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Berarti luas diarsir ini 2 kali luas tidak diarsir. Tidak diarsir. Nah, kenapa kita balik seperti ini? Karena kita akan kurangkan ya. Luas tidak diarsir ini sama dengan luas juring besar ya. Luas juring besar itu berarti dari A ke C jari-jarinya dikurang luas juring kecil. Nah, kecil seperti ini ya. Luas tidak diarsir ini kita gunakan rumus luas diarsir itu setengah dari tidak diarsir. Berarti tidak diarsir 2 kali luas diarsir ya. Luas diarsirnya adalah 1/4 dikali pi dikali R. R-nya AB ya. Ini AB R-nya. Ini AB. Jadi AB kuadrat. Nah, sama dengan luas juring besar. Ini berarti 1/4 dikali pi dikali R-nya AC. AC kuadrat dikurang luas juring kecil. Ini 1/4. Ini dikurang ya. 1/4 dikali pi dikali R-nya adalah AB. AB kuadrat. Nah, AB kuadrat ya. Ini kita coret boleh. Jadi tinggal 1/2. 1/2 pi ini dikali AB kuadrat. Kita mau cari panjang AB dibagi panjang AC ini ya. Sama dengan ini kita tekan ini. Nah, ini agak rumit ya. 1/4 pi dikali AC kuadrat. Oh, ini kita pindahkan dulu ya. Ini sama dengan nanti dulu ya. Ini kan tidak diarsir. Ini juga tidak diarsir pakai AB. Jadi yang ini kita pindahkan dulu. Pindahkan ke depan sini. Nanti jadi ditambah. Ditambah 1/4 dikali pi dikali AB kuadrat. Sama dengan ini tinggal 1/4 dikali pi dikali AC kuadrat. Nah, seperti ini. Ini setengah ditambah 1/4. Berarti ini 2/4 jadi 3/4 ya. 3/4 pi dikali AB kuadrat. Nah, ini pi AB kuadrat kan sama. Jadi tinggal setengah ditambah 1/4. Jadi 3/4. Sama dengan 1/4 pi dikali AC kuadrat. Pi-nya bisa kita coret. Nah, seperti ini. Pi-nya tinggal kita coret. Kemudian ini sama-sama kita kali 4.
kita kali 4 semua, berarti ini tinggal 3. 3 AB kuadrat sama dengan ini kita kali 4 berarti tinggal 1. Jadi AC kuadrat. AC kuadrat. Nah, yang ditanya adalah AB dibagi AC. Berarti ini AB kuadrat. Ini pindah. Ini artinya 1 ya. Per AC kuadrat sama dengan 1/3. 1/3. Nah, ini kan sifat perpangkatan, jadi sama seperti AB per AC kuadrat sama dengan 1/3. Jadi AB dibagi AC, kita turun lagi, AB dibagi AC ini sama dengan akar dari 1/3. Jadi AB dibagi AC ini akar 1 per akar 3. Kita bisa rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Jadi AB per AC sama dengan 1 akar 3 dikali akar 3 ini 3. Jadi 1/3 akar 3. Nah, jadi jawabannya dari sekalian 1/3 akar 3. Nah, ini untuk jawaban nomor 9. Jadi rumit ya. Nomor 10. Diketahui persegi ABCD tersusun dari 4 persegi kecil sama ukuran dengan panjang sisi 10 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir, berikut jelaskan jawabanmu. Yang ditanya adalah daerah yang diarsir ini. Oke, kita gunakan cara singkat saja. Jadi kayak gini, kakak mau gunakan cara yang lebih simpel daripada kita gunakan cara panjang sekali ya. Ini kita garis seperti ini dulu. Nah, oke. Nah, kan ini kan lurus, ini sama. Jadi luas yang diarsir ini, kalau daerah ini daerah, kita pindahkan ya, kita pindahkan ke sini. Daerah ini kita balik, kita pindah ke sini, maka akan tepat menutupi. Nah, jadi terbentuklah segitiga, misalkan ini kita buat ABCD ini E ya, segitiga EDB, ini hilang sudah, ini sudah habis. Berarti kita bisa gunakan rumus luas segitiga saja. Luas segitiga EBD sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya ini ya 10 ini kan. Ini kan 10. Jadi alasnya 10 dikali tingginya A ke B. Karena ini tidak kita hitung ya. Ini titik-titik. Jadi tingginya AB. AB ini 10 jadi 20. Nah, dibagi 2. 10 kali 20 200 dibagi 2. Jadi 100. Jawabannya adalah 100 cm persegi. Oke. Baiklah, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan halaman 118 esai kelas 8 SMP yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih lengkap lagi adik-adik sekalian bisa ikut bergabung di bimbel kita secara offline ya. Oke, kita sambung di video lainnya. Untuk yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video lainnya. Di lain kesempatan, kakak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.